Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru dimanapun berada? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai asesmen dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita untuk bersilaturahmi, like jika suka dan share jika ini bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara kurikulum dan asesmen adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga di negara kita kajian mengenai kurikulum dan asesmen berada dalam satu wadah, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau disingkat dengan BSKAP atau BESKAP. Asesmen adalah bagian dari proses penilaian atas individu atau situasi yang bisa merefleksikan berhasil tidaknya dalam mencapai suatu tujuan. Ini adalah definisi yang sederhana karena banyak definisi khususnya yang diungkapkan oleh para ahli. Dalam dunia pendidikan, asesmen menjadi aspek penting yang tidak boleh dilewatkan pada proses pembelajaran dan juga pengajaran. Adapun prinsip-prinsip asesmen diantaranya adalah yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi bukan hanya guru saja, tapi yang membutuhkan asesmen itu atau hasil asesmen itu adalah peserta didik dan juga orang tua. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Prinsip yang keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Prinsip yang kelima adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun fungsi-fungsi dari asesmen diantaranya adalah yang pertama, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup assessment sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, assessment untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan assessment pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis assessment. Ada 3 jenis assessment, diantaranya adalah assessment diagnostik, assessment formatif, dan assessment sumatif. Asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Asesmen formatif adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Dengan data yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan teliti supaya guru dapat memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi siswa agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Tujuan asesmen formatif adalah untuk mengevaluasi proses pemahaman siswa terhadap pelajaran, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok pembahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Evaluasi sumatif sering dilakukan dengan menggunakan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester.
Contoh tahapan asesmen diagnostik setidaknya di sini disajikan 6 tahapan. Yang pertama, menganalisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Tahapan yang ketiga adalah menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain tes tulis atau lisan dan atau keterampilan, diantaranya produk dan praktik, kemudian observasi. Tahapan yang keempat, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Tahapan yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Kemudian yang keenam atau tahapan yang terakhir, hasil diagnostik menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian pelaksanaan asesmen diagnostik. Waktu pelaksanaannya, pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan catatan, yang pertama, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tujuan asesmen. Kemudian, contoh tahap asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran dan sebelum menyusun modul mandiri. Kemudian catatan yang ketiga, untuk asesmen pada awal lingkup materi, contoh tahapan ini dapat disederhanakan menjadi tahap 1, 2, 3, 5, dan 6. Tahapan 4 dapat dilewat. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya itu ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan assessment pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Assessment sebagai proses pembelajaran memiliki fungsi assessment untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai assessment formatif. Assessment untuk proses pembelajaran adalah assessment untuk perbaikan proses pembelajaran, memiliki fungsi sebagai assessment formatif. Sementara asesmen pada akhir proses pembelajaran adalah asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, memiliki fungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan assessment as and for learning adalah assessment as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment adalah penilaian antar teman, merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman assessment sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Dan sebagaimana sudah diungkapkan tadi bahwa ada 3 jenis assessment, diantaranya assessment diagnostik yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian assessment formatif dan sumatif. Di sini kita akan membahas mengenai assessment formatif dan sumatif. Assessment formatif memiliki fungsi mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Berikutnya, umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. Umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Yang keempat, mendiagnostik daya serap materi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah untuk memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Kemudian teknik yang digunakan, berbagai teknik assessment diantaranya praktek, produk, proyek, portofolio, tes tulis ataupun tes lisan. Dalam assessment formatif memiliki hasil atau dokumentasi diantaranya produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik,
rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, kemudian catatan hasil observasi, catatan anekdotal, dan yang terakhir nilai berupa angka. Kemudian asesmen sumatif di akhir lingkup materi setidaknya memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi. Yang kedua, refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi. Yang ketiga, memiliki fungsi sebagai umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Dan yang keempat, melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Tekniknya, berbagai teknik asesmen diantaranya praktik, produk, proyek, portofolio, tes tulis, tes lisan. Kemudian hasil dari asesmen tersebut berupa produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Kemudian asesmen sumatif semester ini merupakan sebuah pilihan. Satuan pendidikan dapat melakukan sumatif pada akhir semester jika satuan pendidikan merasa perlu mengkonfirmasi hasil sumatif akhir lingkup materi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Setidaknya sumatif semester memiliki 4 fungsi, diantaranya yang pertama sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada periode tertentu. Fungsi yang kedua, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Fungsi yang ketiga, umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran per semester atau per tahun ajaran berikutnya, sama seperti fungsi penilaian formatif. Kemudian yang keempat, kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik, sama seperti fungsi pada asesmen diagnostik. Kemudian teknik yang digunakan adalah praktik, produk, proyek, portofolio, dan tulis atau lisan. Adapun hasil yang diperoleh atau dokumentasinya adalah produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen dalam kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.